Halo. Halo, assalamualaikum, Kanda. Salam. Halo, assalamualaikum. Hei, Akariba, apa kabar? Karena makanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Weh, bagus saya syukur kasih ini. Disyukuri ini Ki. Hah? Soalnya pengaruhnya lockdown tuh di rumah terus. Oh, Jadi kemana-mana. iya ini mau tuh live ini kita cerita ini. Iya, Artinya boleh. ya santai nih. Ya, Isu santai yang masalah apalagi kan kita ini sebagai ketua KNPI nah Polman ya, bisa kita saling sharing sampai santai sambil tunggu buka puasa. boleh. Dari sore ke mamanya nggak pergi beli buka. Iya. Jadi ini mungkin pemirsa ini kalian ini merupakan ketua KNPI Kuala Mandar. Ini periode tahun berapa nih mulai ini bergabung dengan KNPI ini Kak? ini KNPI kebetulan tuh cuma satu periode. Ini sudah sebenarnya di akhir, cuman belum musda. Soalnya di provinsi juga belum melakukan musprov, jadi kita juga belum musda sampai sekarang. Harusnya sih sebenarnya Mungkin karena efeknya tahun pandemi. berakhir. Iya, mungkin pengaruh corona jadi belum melakukan musda. Ya. Terus ini kan apa namanya? Kita pasti suka di bola. Kalau Kalau bola suka banget bola. Kita suka klub apa ini? Ya? Oh, Kita suka klub apa ini? ya. Oh, siap. Oh, ya siap. Oke. Iya. Jangan tadi biasa ketemu sama Juve juga toh kalau di champion kemarin. Oh iya, Tahun berapa? kebetulan juga sama banyak. Kebetulan adekku juga Juventini. Oh, siap, bagus tuh. Ya, kalau ada Apalagi tadi Juventini. ada pemainnya itu pemainnya MU Pogba kan dari UPC itu udah kasih jago. Iya. Kalau sekarang sih saya sering nonton Juve dibanding MU soalnya ada Cristiano Ronaldo di sana. Oh, iya, siap. Terus bagaimana nih sebagai hari ini kan sebagai ketua KNPI Polman, bagaimana Kilia ini sekarang kondisi COVID di Polil Mandar, di Sulbar dan Indonesia secara umum? Iya, kalau secara umum sih di Indonesia COVID-nya ya saya juga lihatnya bingung soalnya aturannya tumpang tindih. Di sisi lain kita disuruh di rumah aja, disuruh bekerja dari rumah, tapi di sisi lain juga pemerintah ya buka lagi airportnya, melakukan pelonggaran, walaupun statementnya dibilang nggak ada pelonggaran PSBB, tapi nyatanya per hari ini bandara kebuka, pelabuhan dibuka, dan semua orang sekarang beraktivitas kemana-mana, termasuk ke pasar-pasar, walaupun pemerintah sudah kasih kebijakan misalnya ada BLT dan lain-lain, cuman kan ada sebagian yang BLT yang tidak tepat sasaran. Ya. Kalau kayak kita ini kebetulan kan saya juga di HIPMI sama teman-teman yang lain. Nah itu ada saran kita dari HIPMI untuk bagaimana caranya menghidupkan kembali kayak UMKM yang mati ini akibat COVID-19. Nah, kan saya lihatnya banyak nih jenis-jenis bantuan dari pemerintah. Kita sarankan misalnya kayak BLT itu, bantuan langsung tunainya itu harusnya dikasih kepada pelaku-pelaku usaha kecil menengah. Tapi kayak kartu prakerja misalnya, menurut saya kurang tepat diluncurkan pada saat sekarang karena siapa yang mau kerja? Sekarang malah banyak orang yang malah di PHK apa segala macam. Bagusnya sebenarnya kartu prakerjanya itu ya dialihkan untuk bantu-bantu orang dulu, bagi sembako misalnya dan lain-lain. Nah, BLT-nya ya dikasih kepada
pelaku-pelaku usaha kecil menengah biar dia bisa hidup kembali, biar dia bisa fight lagi. Kalau Iya, betul. aturannya sekarang kayak begini terus, ya kita juga bingung mau bantu juga bagaimana caranya nanti. Eh, jadi kita di rumah ini kerja ya sebagian juga teman-teman ya bantu seadanya karena kebijakan dari pemerintah juga eh, kita bingung lihatnya bagaimana modelnya. Iya, karena ya boleh dibilang begitu, karena artinya katanya pemerintah daerah juga kadang bingung tuh pemerintah daerah mau strike, tapi dari atas anu ki Mentah iya dari atas di kita ini kita karena itu saya rasakan juga kan betul saya di Makassar tinggal, saya sekarang di Makassar kerja tinggal, sekarang ini malah MP apa segala macam sudah dibuka, mau buka lagi kan. iya, sudah buka tuh sekarang MP, sudah rame ini, mau sudah macet nih. Saya ini baru pulang kerja tadi, terlambat pulang tadi ini, terlambat live karena pulang kerja, itu macet, sudah macet jalanan di Makassar, kembali macet. Iya. Aku bilang, Sebenarnya baru, sih serba salah juga ya. Tidak dijalankan, tidak dibuka, ekonominya terhancur, berantakan, betul. kiri kanan, Ya. dibuka juga orang berdampak dengan COVID-nya, kiri kanan. Ya. Sebenarnya pemerintah saya lihat agak bingung melihat kondisinya ini COVID yang masuk di Indonesia ini COVID sebenarnya dari mana? Gitu. Kan awal-awal kan statementnya Menkes bilang COVID-19 tidak masuk di Indonesia karena dia takut dengan panas. Iya, betul. Ya, toh nyatanya sekarang masuknya gerombolan dia, dan kawan-kawan dia masuk. Iya sih, menurut tadi ada beberapa juga ini dibilang katanya ini apa dari jenis A, B, C, D kita nggak ngerti juga itu kata para ahli juga bilang begitu, bukan dari Wuhan. Ada katanya kan sekarang katanya ada 3 tuh, ada dari Wuhan, ada dari Amerika, dan ada dari Israel. Harusnya kelihatan misalnya virus di Indonesia ini virus apa, terus apa solusi yang konkret pemerintah untuk kita nih masyarakatnya, biar bagaimana bisa tetap kerja di rumah, biar bagaimana tetap bisa fight dengan kondisi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan dia ada. Nah, itu agak pusing juga lihatnya. Ini padahal ya semuanya ini sekarang ya merayap, termasuk pelaku bisnis ini semuanya, karena saya punya teman hampir di seluruh Indonesia juga rasakan dampak COVID ini. Wah, betul-betul mati kita. Terus ini, menurut Kak ini bagaimana sebenarnya langkah-langkahnya pemerintah daerah di Polman, di Sulbar, ini terkait penyebaran ini COVID di bawah di Polman Mandar. Karena boleh dibilang kemarin kan sampai ada yang klaster apa itu yang masuk satu keluarga itu. Klaster Kandemeng. Iya, kan klaster Kandemeng. Bagaimana itu kejelasan penyediaan itu? Pemerintah di kabupaten saya lihatnya sebenarnya kerja cukup maksimal, cuman apa daya di daerah, pertama APD-nya terbatas, usianya juga terbatas. Dilakukan langkah-langkah pencegahan semua, mulai dari perangkat desanya sampai kecamatan sampai kabupaten, bahkan saya lihat di beberapa lorong-lorong itu sudah ditutup. Cuman ya memang lagi-lagi sebagian kesadaran kita sebagai masyarakat, sebagai manusia ini yang perlu betul-betul kita tahu bahwa oh ini memang berbahaya. Contoh kasus ya, ada sapu baku tetangga. Enggak tetangga amat, cuman dekat dari rumah. Itu waktu dia baru pulang dari Kandemeng, baru pulang dari Kandemeng, itu mau dites, dia marah. Alasannya dia bilang, kenapa saya mau dites, saya tidak sakit. Ya bukan kan masalahnya kalau sakit ini mau dites.
sebenarnya orang mau dites harusnya bahagia dong. Dites, Ya. kita tahu ini penyakit ada di dalam badan apa nggak ada. Tapi ya sebagian warga yang merasa kalau dia dites dia sakit. Dan Justru kalau kami di sini di Makassar itu mau sekali dites. ya, dan ada sebagian di Polewali Mandar ini yang menganggapnya ini corona kodong aib, padahal bukan aib. Nah, itu dia betul. Nah, itu pemahamannya itu yang terus mau ditanamkan kepada masyarakat bahwa ini bukan aib loh, ini penyakit dan tidak ada orang yang mau dapat ini penyakit. Cuman Ya. ya kita nggak tahu siapa yang datang bawa penyakitnya. Contoh itu di Kandemeng satu, waktu ada Iya. ketahuan dia penyakit dapat COVID-19, malah dilempari rumahnya. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya Apa? dilemparin katanya, oh COVID, kalau corona gitu, ya mau diapain lagi kalau dia corona? Harusnya dikasih semangat dong. Ya, sama kemarin tuh yang sempat viral juga itu, yang dari Mamuju itu malah dikasih support semua, bukan di itu sama Iya. masyarakat sekitar dikasih semangat, dikasih support semua. Itu bagus kan, sebagian memang ada yang sadar dikasih semangat, tapi ada juga sebagian warga yang menurutnya wah itu tetanggaku kena corona aib jadinya, padahal dia nggak mencuri, dia nggak apa ya, mungkin dia cuma cari cari makan apa kodong, berinteraksi dengan orang banyak akhirnya kena. Itulah siapa yang mau kena corona tuh dong deh. Iya, karena seperti kemarin beberapa minggu lalu kami kan live sama ini PLT kepala rumah sakit dokter Emi. Itu kan sampai ini kok dikasih informasi juga terkait cara penanganan apa segala. Memang sih agak kekurangan kan, kayak APD ini segala macam itu Ya, sangat kurang. ya itu kendala di daerah, kekurangan APD, bukan cuma di daerah sih sebenarnya, di Jakarta juga itu kekurangan APD sama sekali. Nah, apalagi kita di daerah. Saya berpikirnya pemerintah harusnya cari cara bukan untuk mengobati kita, tapi untuk mencegah ini corona. Untuk mencegah ya, lebih bagusnya mencegah. Daripada kita harus mengobati, gimana? Mengobati. Nah, itu yang sampai sekarang pemerintah kayaknya belum dapat mungkin dia masih berpikir bagaimana caranya untuk mencegah ini, karena ya kita tidak bisa pungkiri sebagian dari masyarakat kita di Indonesia ini memang bebal. Kita bilang jadi bilang itu biasa-biasa itu, mungkin juga bahwa bosan kan di rumahnya apa segala macam. Iya, bisa jadi. Saya keluar aja jalan. Cuma yang dikhawatirkan nanti ramalannya orang-orang ini bilang puncaknya nanti itu adalah di sekitar Lebaran ini, puncak dari Lebaran bisa jadi sesuai dengan ramalan kemarin. Ya, kalau anjurannya semua dilanggar, misalnya social distancing, pakai masker, cuci tangan, ya bakalan, mudah-mudahan tidak ya. Tapi saya lihat saya aja udah ngeri lihatnya. Soalnya udah di mana-mana rame. Ada yang lebaran apa kan? Oh lebaran kita kemana ini? Sholat aja harus di rumah. Di rumah ya betul. Bahkan kami saya di Makassar sudah dibuka untuk sholat id di lapangan. Waduh. Iya, tadi saya lihat statementnya pejabat wali kota baru dibolehkan untuk sholat id di masjid. Terus ada aturan lagi dari pemerintah, saya lihat statementnya Pak Presiden mengatakan bahwa tidak boleh sholat id di masjid. Nah ini kan tumpang tindih semua yang kita jadi bingung. Masyarakat ini mau bagaimana harusnya nih? Iya betul. Terus ini kan kayak mungkin adalah salah satu calon pemimpin masa depan tuh. Kira-kira seandainya nanti posisinya ini terdapat lagi pandemi seperti ini, kira-kira solusi yang tepat menurut Pak untuk tangani COVID-19 ini apa? Ya, solusinya tepat tangani COVID-19 ini segera dicari vaksinnya. Ya? Apa karena
biar kita mau teriak-teriak ini, kalau sebagian masyarakat, oke lah sekarang bulan puasa ya, bulan Ramadan, banyak orang yang bagi-bagi sedekah, tapi pasca setelah Ramadan, kan ya kita tidak pungkiri sebagian yang yang akhir tadinya bekerja punya penghasilan kecil, terus tiba-tiba dapat PHK, tidak bekerja, ya nanti masalah ini yang timbul bukan cuma COVID-19 tapi masalah perut. Ya, itu masalah perut. Betul. Iya, itu orang kalau tidak kerja ya mau bagaimana, pasti dia keluar rumah dan segala macam. Nah, untuk pemerintah ini harus cari cari solusi bagaimana walaupun tidak normal lagi seperti biasa, kita harus cari cara bagaimana caranya supaya ini ada normal baru lah ceritanya. Ya. Normal yang baru. Justru waktunya saya baca-baca, katanya saya juga berita dari berita online apa segala macam. Justru saya malah salut sama pemerintah Polman. Artinya dia betul-betul kayak tadi kalau lagi baru baca, bahkan mobil bus penumpang yang mau masuk itu disuruh putar balik. Karena dia artinya dari Makassar ke mungkin dia mau ke Mamuju atau ke Palu mungkin lewat itu, tapi disuruh balik jangan lewat ini. Oh iya, kalau gitu memang disuruh putar balik kalau dia misalnya mau datang mau liburan apa segala macam. Tapi kalau dia kata Polman seperti kayak misalnya TKI dari Malaysia apa semua kan ada sebagian kemarin yang datang, itu kita sediakan pemerintah sediakan tempat karantina. Karantina dulu 14 hari di dalam, setelah di karantina dites kalau memang tidak terjangkit COVID-19 boleh dipulangkan ke rumah masing-masing. Sebenarnya agak bingung sih di sini, soalnya misalnya begini, udah di rumah aja, terus sebagian yang merantau atau pelajar kan misalnya di kota-kota lain, misalnya orang Polowali, dia di Makassar misalnya nggak bisa ngapa-ngapain, di kos-kosan juga nanti dia kelaparan nggak bisa apa, kita mau kasih pulang juga ke sini serba salah, nanti tetangganya bilang itu dari Makassar corona kayak apa segala macam. Nah, ini yang makanya dicarikan solusinya untuk dibikinkan tempat karantina. Tapi artinya kan juga kalau saya sebenarnya kalau saya sih mungkin lebih bagus juga untuk saya pribadi, pandangan pribadi. Karena jujur saja, saya istriku dibawa di Polowali, anakku 2 dibawa di Polowali, orang tua di Polowali, saya di Makassar. Tapi jangan kita kan tidak tahu di badan ini anak tidak disuruh. Jangan sampai saya turun bawa penyakit. Itu artinya itu saya pribadi. Karena takutnya, oke lah saya mungkin sudah 2 kali rapid test, semua negatif semua. Nah, kita tidak tahu di perjalanan ini ke bawah, di Pindrang kah, di Baru kah, di Pangkep kah, kita tidak tahu juga. Kan kita justru masa keluar tidak berani pulang, meskipun dalam kondisi sehat negatif tidak berani pulang. Karena kan soalnya masuk zona merah ke merah, khawatirnya ini kita tidak tahu dirita. Apakah itu betul sekali ini sama saya selama ini ya di rumah betul-betul tidak kemana-mana sama sekali ya, kita kerja apa semua dari rumah, cuman antar sembako aja kita panggil warga di sekitaran situ, teman ini titip bagi-bagi sembakonya di sana apa karena mau ke jalan takut corona, ada anak kecil juga di rumah segala macam, kesian juga nanti orang di rumah, jadi doanya semoga ini COVID-19 cepat berakhir. Makanya lebaran di perantauan aja nih dulu. Iya, lebaran sabar. Datang kalau teman-teman rindunya toh. Jangan sampai kita pulang kampung jadi pembunuh gitu. Itu yang ini. Yang sampai kita pulang sebagai pembunuh berdarah dingin. Iya. Terus nih, ada lagi pertanyaan lagi nih Kak. Bagaimana nih kalau Kakak sebagai pimpinan di KNPI Polman terhadap kondisi sekarang ini, gerakan-gerakan apa yang telah dilakukan nih teman-teman KNPI di bawah ini, di bawah kebetulan saya sih fokusnya cuma ke bantuan sosial aja dulu karena ini corona. Saya sama teman-teman DPK di masing-masing kecamatan di Polowali Mandar ini kita melakukan pendataan kepada orang-orang yang tidak mampu,
khususnya yang misalnya dia terdaftar dapat bantuan dari pemerintah kayak BLT, PKH dan segala macamnya. Nah, saya fokus untuk ke situ. Kita juga ada rezeki, jadi kita distribusi sembako di kecamatan masing-masing untuk bantu mereka. Ya. Terus sedikit juga ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman teman-teman pelaku-pelaku UMKM kecil-kecil. Kalau kita bisa ada rezeki untuk dibantu, ya kita bantu dia untuk Oke. jalan lagi. Terus bagaimana nih di apa namanya di KNPI secara internal dalam dengan apa ini menyelesaikan diri dengan keadaan ini COVID? Iya, menyelesaikan diri dari COVID, ya semuanya kita komunikasi lewat Zoom, ya lewat WA, dan lewat IG juga, lewat Instagram, mau rapat-rapat juga semua lewat sana, apa segala macam, dan diskusi juga semua lewat Zoom. Lewat Zoom lah, lewat media sosial sih. Iya. Itu kan ini kan sebagai pemuda, ini kan tidak benda menggandeng nanti ada suatu waktu atau kegiatan atau apa bersama dengan fans club ini di Polman kan banyak tuh, ada UI, ada Juventini, Ya. ada Pilar. Coba tahu bisa lah kita sama-sama memfasilitasi sama KNPI. Boleh. Justru saya suka kalau mau kolaborasi sama teman-teman komunitas-komunitas lain. Biar bagaimana kan kita juga ini, ya namanya juga KNPI, Pemuda Indonesia, harus kolaborasi dengan semuanya komunitas yang ada. Saya malah suka kalau ada itu. Kita bisa sharing apa aja sih, sharingnya di dalam. Kan di KNP juga ini berbagai latar belakang orang ada di dalam. Ada memang aktivis, ada pengusaha juga di dalam. Ada pegawai negeri, komplit di dalam. Ada politisinya juga, macam-macam. Ini mungkin bisa dibawa bercanda juga, bisa dibawa serius ini. Bagaimana nih tentang isu konspirasi tentang terkait COVID-19 menurutnya ini? Bisa iya, bisa tidak sih. Kan bilang bahkan kemarin sempat ada isu bilang yang bikin ini adalah Bill Gates, sampai Bill Gates sudah ditangkap, bla bla segala macam. Bagaimana itu menurutnya? Saya malah berpikir pakai otak kiri bahwa COVID-19 ini ya sengaja dibuat supaya mengurangi jumlah penduduk di dunia. Benar juga bisa mengurangi polusi. Bahkan pernah saya baca itu bumi dilihat dari atas itu hijau Bersih. Ya selama nggak ada obatnya ini, dan semua negara biasa menurutku ya nggak ada langkah-langkah konkret. Ya kita lihatnya konspirasi boleh jadi ya mengurangi populasi manusia yang tambah banyak, yang mungkin disebabkan virusnya. Mengurangi populasi dan polusi. mungkin mudah-mudahan nggak terjadi. Ya semoga. Karena nyawa juga kan mahal juga kan. Iya. Itu satu nyawa itu sangat berat dibanding itu semua. Terus ini sempat ada pertanyaan ini bisa dibaca nih kalau ada pertanyaan. Boleh. Terus ini apa pesan Kak nih untuk masyarakat sebagai pemuda dalam pemimpin masa depan, apa pesan Kak ke masyarakat Pulau Wali Mandar? Karena nanti ini setelah live nanti ini kita akan share ke YouTube, ke channel YouTube-nya kita diedit, diperbagus, kita akan ini di YouTube nanti tampilkan. Ya, pesan sama teman-teman anak muda di Pulau Wali Mandar untuk sekarang tetap dengar dulu anjuran pemerintah saat ini, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau tidak terlalu sibuk, tidak usah dulu keluar rumah, tidak usah dulu pergi bergaul kemana-mana, mau ke warkop kan dulu, ya itu dari aja dulu. Take away aja, kalau mau minum kopi nggak bisa, kalau udah minum kopi misalnya ya pesan aja, bawa pulang ke rumah, di rumah minum.
bisa nonton juga di rumah. Nah, sembari kita menunggu, iya, kita nunggu ini sampai corona ada obatnya, kita bisa kita beraktivitas kembali. Nah, tugas berat menanti kita semua setelah corona ini, bagaimana kita bisa merecovery kembali keseharian seperti biasanya. Banyak pasti tantangan-tantangan baru, soalnya kita tidak bisa pungkiri selama corona ini ya ekonominya memang merayap. Itu jadi tugas kita sama-sama bagaimana nanti menggairahkan kembali ekonomi yang ada. Tapi pasca selesai corona, ya kalau corona mau cepat selesai, ya kita juga harus sadar diri dengan ya, setidaknya mendengar dulu anjuran dari pemerintah bahwa jaga jarak di rumah saja, ya, cuci tangan, pakai masker, tidak usah kemana-mana dulu kalau memang tidak terlalu sibuk atau tidak terlalu tidak terlalu urgent. Ya, udah kita di rumah dulu untuk sementara aja. Nanti setelah ini kembali kita bisa beraktivitas normal atau boleh kita menyiapkan diri ke kehidupan baru, normal baru ceritanya. Ya. Atau soalnya teman-teman yang lain kalau ada ide-ide kreatifnya siapa tahu ada bisnis yang bisa dilakukan dengan online. Contoh dengan saya misalnya di rumah, saya malah bertani di rumah, nanam sayur hidroponik. Oh iya. Ya, ada hasilnya, sebagian tak bagiin ke tetangga, dikirimin ke keluarga untuk kita konsumsi sendiri. Iya, konsumsi sendiri juga. Saya beli anak kambing, beternak kambing. Nanti kegiatannya nanti share di media sosialnya kayak tuh, supaya teman-teman yang lain bisa lihat, bisa terinspirasi lah, memberikan inspirasi. Insya Allah. Bisa memberikan inspirasi kita ke apa lagi namanya, ke teman-teman yang lain. Terus ini pertanyaan terakhir Kak. Ini setelah ini, semoga kita berdoa semoga ini pandemi COVID-19 ini sudah berlalu. Amin. Ini hal apa yang pertama secara pribadi kalian akan lakukan? Hal pertama Setelah COVID? Setelah COVID, secara pribadi dan sebagai ini sebagai ketua KNPI di ini. Hal pertama sih yang paling hal pertama yang saya lakukan setelah corona ini, ya tentu menghidupkan kembali usaha yang sempat tertunda akibat COVID. Sembari jalan-jalan, sembari kontrol lagi usaha-usaha yang lain. Terus untuk teman-teman di KNPI, ya setelah COVID ini ya kita aktif lagi, diskusi-diskusi, kawal kebijakan pemerintah yang mungkin agak melenceng. Tugas kita anak muda untuk mengingatkan, ini betul. Bos, offside bos. Betul. Ya semoga juga saja berharap kita akhirnya di KNP ini bisa menggandeng lah semua komunitas bola biar kembali menghidupkan kembali juga inilah olahraga juga di Pulau Mandar, khususnya sepak bola. Karena mampu sebagai fans klub Pintu bisa ini sharing sama-sama segala macam. Orang yang suka nonton bola itu awet muda. Betul. Jadi alasannya apa kira-kira itu ya? Alasannya itu terapi. Itu orang suka nonton bola itu terapi. Terapi jantung, terapi mental, terapi mata. Iya, kita juga menonton itu berpikir loh. Tadi itu tentang kesana, contoh kan? Iya, tim kita cetak bola, kita juga merasakan euforianya, kegembiraannya. Bisa kita juga peluk-pelukan sama teman, padahal bukan kita yang cetak bola. Benar saja, Ki. Atau ini ya,
komunitas bola, komunitas Juventini Polman dan komunitas bola lainnya. Sebab ada masukan-masukan, ya kak, yang bisa yang menjadi inspirasi buat kami semua. Ya, khusus untuk semua komunitas-komunitas sepak bola, sebenarnya paling penting itu kita jaga silaturahmi antara pendukung. Ya. Terus ya sering-sering melakukan inilah, apa namanya, hobi bareng itu kayak gitu, nonton bareng. Ya. Nah, paling sering. Terus hindarin itu, misalnya si A dukung klub ini, terus yang satu dukung klub ini, nonton bareng, akhirnya yang satu klub menang, berantem di situ, ada perpecahan deh. Itu dihindarin dulu deh. Masih ada saya lihat yang begitu ya, sebagian. Tapi anak Juventus ini tidak pernah gitu. Duluan, iya. Kalau saya juga di bawah ini malah sering baku-baku, insya Allah kita terus baku-baku. Ya, alhamdulillah saya lihat. Nah, tidak ada yang begitu ya. Kita saling support lah. Biar bagaimana ini kita sama-sama pencinta bola. Soalnya ya kita misalnya kita kayak anak Juventus ini, saya Manchester United. Tapi ada salah satu pemain Juventus ini yang saya ngefans sama dia, contoh kayak Cristiano Ronaldo. Betul, ya. Main ya saya nonton dong. Ronaldo udah saya senang dong. Iya. Tapi biasa itu kena apa namanya, ada itu presiden kalau Juventus itu sekali suka Juve itu biasanya itu langsung jadi Juventus ini tidak akan lupa. Kebetulan ini hatinya kalau dibuka udah merah sih. Udah merah. Siap sekali. Ayo bertanya tadi kata apa namanya, kan sebagai Persemiu apa namanya, pertandingan apa yang paling ini berkesan? Waktu MU, Iya, selama jadi Persemiu. ya pertandingan paling berkesan di MU itu waktu dia dapat triple winner sih, lawan dan Keduanya lawan ini, Munchen. itu nggak disangka itu bola masuk. Kalau iya betul itu, karena saya sempat nonton itu, memang pegangan orang. Ya, Apalagi itu apa si bocah ajaib siapa, Solskjaer. soalnya sekarang udah jadi pelatihnya MU. Mudah-mudahan bisa diulang championnya. Boleh nanti nih kalau sempat tahu juga ketemu sama MU, kita bikin nobar gini. Boleh lah kita nobar. Saya juga mau nonton. Mudah-mudahan MU lolos champion. Apalagi ini ada hiburan ini sejak pandemi, semua liga Iya, semua itu standar. Ya, liga kan sudah mulai bergulir ya. Ya, Jerman naik. Iya. Jerman sudah mulai. Italia tanggal 16, Spanyol juga udah mau mulai. Kalau Inggris saya belum tahu, belum saya dapat Ya, informasi. Inggris belum. Mungkin Agustus mungkin dia mau mulai. Atau Liverpool kan juara ini. Ya kalau itu Liverpool ya saya kasih selamat deh, congratulations. Udah nggak bisa kekejar poinnya sama sekali itu. Oke Kak. Oke, terima kasih banyak ini karena atas waktunya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga, sehat terus Ki. Sehat terus. Amin, sama-sama. Keluarga, semoga bisa lewati semua pandemi ini. Amin. Bisa lewati semua. Ya. Minta izin, maaf lahir batin sedikit Maaf lahir batin. lebaran. Iya, maaf lahir batin Kanda. Iya, salam sama keluarga. Ya, sehat terus Ki. Iya. Terhindar semua dari Covid. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.